Shalom saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara berada. Saya ucapkan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari saudara kita bersama-sama untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Kami boleh bernafas, kami boleh memiliki tubuh yang sehat. Bahkan tidak cukup di situ Tuhan, tetapi Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur buat perlindungan-Mu dalam sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami sangat bersyukur buat berkat-Mu yang bagi kami semuanya. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menuntun bagi setiap kami. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Kami mau diberkati oleh firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu berkuasa Tuhan untuk menjadikan segala sesuatunya bagi setiap kami. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang sakit akan sembuh. Bahkan Tuhan, firman-Mu akan berkuasa untuk memulihkan keadaan kami semuanya. Tuntun kami, urapi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, saudara boleh bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian 19 ayat 13 dan ayat 24-26. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikan nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kisah dari kota Sodom dan Gomora di mana Tuhan menghancurkan kota itu sebab Tuhan mendengar keluh kesah terhadap penduduk kota itu sudah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan itu tidak ada toleransinya. Karena itu Tuhan menghancurkan kota itu, ditunggang balikan oleh Tuhan seisi penduduk, seisi kota itu. Tapi sebelum Tuhan memusnahkan, menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan sangat mengasihi, yaitu Lot sekeluarga. Sebab itu Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan Lot sekeluarga, supaya dia tidak binasa ketika Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora. Kita baca sama-sama di ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pergunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Lihat di mana Tuhan sangat mengasihi Lot sekeluarga. Tuhan bawa dia keluar, satu keluarga, supaya memperoleh keselamatan. Tidak cukup di situ dan membiarkan Lot sendiri dan bergumul di sini. Tetapi Tuhan memberikan langkah. Itu tanda di mana Tuhan bertanggung jawab buat Lot sekeluarga. Yang dia harus lakukan adalah Lot harus berlari sampai ke tempat pegunungan. Dan yang terakhir, Tuhan juga mengingatkan jangan sampai menoleh ke belakang.
Karena itu adalah skak mati. Kalau dia lakukan, maka kematian yang dia akan terima. Jangan harap ada berkat, jangan harap dia selamat. Sebab itu Tuhan mengingatkan kepada Lot sekeluarga. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya bagi Lot dan sekeluarga. Hari ini pun Tuhan mengingatkan buat kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan bertanggung jawab buat kita semuanya. Dia tidak akan biarkan kita sendiri bergumul dengan keadaan yang sangat sulit dan sukar ini. Masih ada kesempatan, masih ada mujizat, masih ada pemulihan, masih ada. Yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara, yang pertama, berlari, jangan diam, jangan stagnan. Tapi Tuhan inginkan engkau berlari. Ini gambaran bahwa engkau harus fokus ke depan. Berlarilah, ada di depan sana, fokus sama Tuhan. Bukan fokus dengan masalah. Bukan keadaan bencana-bencana yang kita dengar dan kita alami dengan kondisi kesukaran yang besar. Tapi yang Tuhan inginkan engkau fokus kepada Tuhan. Ada masa depan di mana Tuhan bertanggung jawab buat kita. Dan Tuhan sampai berkata kepada Lot, kamu berlari sampai berhenti di pegunungan. Ini gambaran bahwa engkau harus fokus, ada Tuhan yang besar yang sanggup mengadakan mujizat itu. Sebab itu engkau harus memiliki tujuan dalam hidupmu. Ketika engkau berhenti, bawa tujuan hidupmu kepada siapa? Pegunungan bicara adalah doa. Bawa itu dalam Tuhan. Maka keselamatan, maka ada kesuksesan, maka ada jalan keluar. Yang terakhir Tuhan berkata, jangan lihat ke belakang. Kalau kau punya masalah, kau punya tantangan, apapun yang kau hadapi hari ini, jangan lihat ke belakang. Kalau lihat belakang, ini gara-gara ini siapa, kita cari itu, tidak akan selesai. Yang ada saudara tidak berlari tapi berhenti karena lihat belakang. Saudara akan menyalahkan banyak, menyalahkan orang, menyalahkan sekeliling, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Maka tidak akan ada jalan keluar. Yang ada, saudara akan muter di situ, stagnan dan mati di situ. Dan kita akan mendapatkan kerugian. Sebab itu, Tuhan mengasihi Lot sekeluarga. Hari ini juga pun Tuhan mengasihi engkau. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Dia tidak akan biarkan saya dan saudara bergumul sendiri. Tanggalkan semua yang di belakang. Jangan dikorek-korek lagi, jangan lihat belakang. Tapi sekarang mulai, kalau saudara ingin selamat, saudara ingin keluarga saudara, semua masa depan kita ingin selamat di dalam keadaan yang sukar dan sulit ini. Yang Tuhan inginkan saya dan saudara kerjakan, berlari. Lihat ke depan, tatap ke depan, fokus, ada Tuhan di sana. Saudara boleh berhenti, yaitu bicara tentang doa. Bawa semua kerinduanmu, bawa semua tujuan rencana masa depanmu, bawa hadapan Tuhan. Maka lihat, Tuhan yang besar dan berkuasa itu yang akan melakukan, dan saudara akan melihat keajaiban dan mujizat dengan keadaan yang sulit ini. Engkau akan dipelihara dan diberkati dan dilindungi Tuhan. Jangan pernah melihat ke belakang, akan menjadi kerugian buat saudara. Biar firman Tuhan yang sangat sederhana ini menjadi berkat bagi saudara, bagi kita semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu, agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu, redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.